صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Bapak Ibrahim. Yang kami hormati, kami muliakan pimpinan Satuan Kerja Bank Indonesia, Kepala Perwakilan se-Sumatera, staf khusus pemerintah, dan seluruh hadirin hadirat. Semoga ya Rab, di waktu yang berkah ini, hujan yang berkah turun, doa yang mustajab, semoga Allah berkahi kita semua. Kehidupan kita berkah, amin. Ekonomi kita berkah, amin. Ini tanggal hari ini 2 Muharram ya. Masih kita ingat masih kita di awal tahun baru Islam Hijriah. Biasa peristiwa hijrah itu kita ingat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya ingin sampaikan kepada jamaah hadirin hadirat, biasa kemarin acara hijrah atau tahun baru, saya menyampaikan kepada jamaah mengenai hijrah. Hijrah itu pindah tempat dari Makkah ke Madinah. Tapi sekarang tidak perlu hijrah lagi, karena alhamdulillah kami berada dalam negara Islam, mudah sekali beribadah, bertakarrub kepada Allah, tetapi tetap berhijrah. Artinya apa? Tinggalkan perbuatan yang tidak diridai oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, al-muhajiru, orang berhijrah adalah man hajara ma nahallahu anhu wa rasuluh. Orang berhijrah sebenarnya adalah orang yang tinggalkan larangan Allah dan Rasul dia. Itu biasa yang saya sampaikan beberapa hari lalu. Tapi hari ini yang saya ingin sampaikan kepada jamaah, ada pelajaran sangat penting sekali dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu manajemen dan berencana. Bukan sembarangan. Begitulah umat Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya kasih contoh. Ketika beliau keluar dari Makkah menuju ke Madinah, beliau tidak mengambil arah ke Madinah. Biasanya kalau mau menuju ke Madinah mengambil arah ke Madinah. Beliau tidak mengambil arah ke Madinah. Beliau mengambil arah ke Yaman. Kenapa? Karena beliau yakin kafir-kafir Quraisy mau kejar beliau. Kejar di mana? Ke dalam perjalanan menuju ke Madinah. Karena itu ada rencana. Bukan sembarangan. Begitulah umat Islam dalam kehidupan. Harus ada berencana dan manajemen kehidupan kita. Salah satunya ekonomi. Jujur saja tadi saya senang sekali ketika saya dengar penyampaian dari Bapak Kepala Bank Indonesia. Saya senang sekali karena banyak luar biasa program rencana membangun ekonomi umat Islam, khususnya ekonomi syariah. Dan sebelum kita datang bincang-bincang sama Bapak Ibrahim, bahwa alhamdulillah respon dari perusahaan-perusahaan di Sumatera ini sangat luar biasa. Bekerja sama untuk membangun ekonomi umat. Itu sangat luar biasa. Apalagi program yang tadi disampaikan, KRIS. Cara pembayaran
atau cara mudah untuk membantu infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti saudara, tidak ada alasan lagi kita nggak bisa ikut infak. Misal nggak bawa dompet, nggak bawa tas, nggak bawa uang, biasa kemana-mana pasti bawa HP. Sekarang ke masjid saja pasti masing-masing bawa HP. Salat subuh saja saya lihat jamaah bawa HP. Salat subuh sebentar langsung pulang bawa HP. Dan saya senang sekali melihat banyak jamaah setiap kali, setiap hari ketika masuk masjid dari HP langsung menambil, scan, kris, infak. Saya dapat wasiat dari almarhum Syekh Ali Jabir. Allah yarham, kata beliau, usahakan jangan liwat satu hari belum infak di jalan Allah. Semampunya. Karena setiap hari, Bapak Ibu, setiap hari ada dua malaikat. Walaupun saya lihat di antara hadirin hadirat banyak santri, banyak mahasiswa. Ini yang saya sampaikan bukan hanya untuk Bapak dan Ibu saja, tetapi untuk semua. Setiap pagi hari ada dua malaikat yang turun. Mereka berdoa. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, siapapun yang infak, ya Allah ganti yang lebih baik. Doa bukan dari syekh, bukan dari kiai, doa dari malaikat. Ya Allah, siapa yang infak, ganti yang lebih baik. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, siapapun yang tahan dengan uangnya, tidak suka infak, khawatir habis, takut uangnya habis, kata malaikat, ya Allah habiskan, hancurkan hartanya. Bayangkan, berarti kemaslahatan kita infak di jalan Allah. Wallahi hadirin, kalau kita percaya dan yakin apa yang kita infak di jalan Allah, Allah ganti yang lebih baik. Saya yakin tidak ada di antara kita liwat satu hari belum ikut infak. Saya kasih kisah, baru minggu lalu saya dengar kisah di Arab Saudi. Ada seorang yang cerita, langsung dari temannya. Kata beliau, saya punya uang, saya kumpulkan uang sebesar 8.000 rial, kurang lebih 20 juta. Itu saja yang kami miliki, tidak ada lagi. Saya simpan 4.000, kurang lebih 10 juta, saya simpan untuk ke depan. Siapa yang tahu tiba-tiba ada kebutuhan. 4.000 saya simpan di lemari, supaya kalau istri saya butuh sesuatu untuk rumah sehari-hari, boleh ambil dari uang itu. Salat asar beliau keluar ke masjid, salat di masjid. Setelah selesai salat, ketemu orang dari Sudan, sedang berdoa sambil menitis air mata, nangis dia. Beliau kenal tetangga. Pak, kenapa? Masalahnya apa? Kata beliau, baru hari ini saya dapat kabar istri saya sakit kanker di negeri Sudan. Saya di sini mencari uang, mencari rezeki. Istri saya kena penyakit kanker, harus operasi, segera operasi. Kalau enggak operasi, kankernya mengalir terus. Bisa jadi beberapa hari atau beberapa minggu ke depan mati, meninggal. Saya enggak punya uang sama sekali.
Beliau nanya, mohon maaf Pak, ya akhi, kira-kira biaya operasi itu berapa? Kata beliau 8.000 rial. Sama nominal yang dia punya di rumah. Langsung muncul dalam hati, kata beliau, saya insya Allah bantu orang ini lillahi ta'ala. Pulang ke rumah, langsung menambil 4.000 yang dia simpan. Terus dia berdoa, mudah-mudahan istri tidak menambil 4.000 yang saya taruh di lemari. Lihat buka lemari, alhamdulillah masih belum ambil, belum sentuh 4.000. Jadi totalnya 8.000, kurang lebih 20 juta. Langsung dia ambil, pergi lagi ke masjid, ketemu fulan orang Sudan. Pak, ini uang untuk operasi, silakan Pak. Sudah semua 8.000. Kaget orang Sudan. Ya Allah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Lalu dia berdoa, wahai fulan, wahai saudara, as'alullah an yasubba alaika rizqa sabban sabba. Saya mohon kepada Allah, Allah berikan rizki sabban sabba. Sabba artinya seperti hujan mengalir. Semoga Allah berikan rizki seperti hujan. Kata beliau, amin. Wallahi, orang yang cerita kisah ini, kata beliau, saya lihat saldo beliau di bank sekarang. Dulu hanya punya 8.000, kurang lebih 20 juta. Kata beliau, wallahi saya melihat saldo rekening beliau lebih dari 300 juta rial. Tadi saya hitung kurang lebih 1.200 miliar. Lebih dari 1 triliun. Bayangkan, Allah ijabah doanya. Allah memberikan rizki yang sangat luar biasa karena sedekah. Karena itu saudara, ketika ada undangan, itu namanya undangan dari Allah untuk mengikuti infak di jalan Allah, membantu yayasan-yayasan atau pesantren melalui forum wakaf dan zakat, apalagi melalui cara yang sangat mudah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pakai handphone, melalui kris, langsung bisa kita infak dan sedekah. Kalau enggak salah di Medan, beberapa bulan lalu, salah satu masjid saya kunjungi, tim panitia mengajak jamaah. Ini belajaran bagi saya yang sangat luar biasa. Belum pernah saya ketemu orang seperti itu. Ada panitia mengundang saya mau kumpulkan infak untuk membangun pesantren. Setelah ceramah, ada seorang yang mengajak jamaah untuk infak. Mulai dengan angka 10 juta. Supaya tidak terlalu berat. 10 juta. Mengajak seluruh jamaah. Siapa yang siap infak di jalan Allah, kita mulai dengan angka 10 juta. Tiba-tiba ada seorang ibu yang angkat tangan. Saya siap infak 100 juta. Masya Allah. Kaget saya. Luar biasa. Ini contoh baik untuk kita semua. Yang lain ada yang infak 10 juta, ada yang infak 1 juta, masing-masing sesuai kemampuan. Setelah selesai acara, kita makan malam bersama. Sahibul bait mengajak seorang ibu itu yang infak 100 juta tanpa ragu, langsung luar biasa. Penasaran saya, atau saya memberikan pujian kepada seorang ibu.
Masya Allah ibu, luar biasa, infak 100 juta, Masya Allah, semoga berkah. Kata ibu apa? Itu bukan luar biasa, itu biasa-biasa saja. Kok kaget saya, kok biasa-biasa? Kata ibu, karena alhamdulillah saya mampu, saya pengusaha. Dan setiap kali saya infak, alhamdulillah Allah ganti yang lebih baik. Syekh, tahu yang luar biasa itu siapa? Kalau saya biasa, karena mampu. Tahu yang luar biasa siapa? Saya bilang, siapa ya bu? Kata ibu, yang luar biasa, orang yang penghasilannya terbatas. Uangnya sedikit, tapi tetap dia infak di jalan Allah. Itu orang yang luar biasa. Masya Allah. Kalau saya orang mampu, saya punya lebih dari ratusan. Kalau saya infak, itu biasa. Tapi orang yang hanya saldonya misal 1 juta, dia infak 1 juta, itu yang luar biasa. Saya ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rubba dirham, 1 dirham lebih baik dari 1000 dirham. Gimana? Seorang punya 1 miliar, infak 10 juta. Itu berapa persen? 1%. Orang yang punya 10 juta, infak 5 juta, berapa persen? 50%. Siapa yang lebih besar di sisi Allah? Orang yang infak 50%. Alhamdulillah. Tambah berkah. Semoga ya Rabb, di waktu yang berkah ini, ketika hujannya turun, Allah berikan rezeki luas berkah bagi semua jamaah. Semoga ya Rabb di tahun baru Islam Hijriyah ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik hidayah bagi kita semua. Semoga ya Rabb tahun baru Hijriyah 1445 menjadi lebih baik bagi kita semua. Iman, taat, dunia, ekonomi dan akhirat. Amin ya Rabbal. Itu saja yang dari saya ingin sampaikan. Kalau saya lanjut suara saya agak habis ini, apalagi sama hujan. Semoga bermanfaat. Ambillah, manfaatkan Bapak Ibu, manfaatkan digital yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Handphone itu bukan hanya untuk nonton-nonton hal yang baik ataupun yang tidak baik. Handphone itu alhamdulillah alat karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kita mengikuti kajian, belajaran, ilmu. Bisa dari tempat mengikuti infak, membantu melalui kris. Ini sangat luar biasa. Seperti yang tadi saya sampaikan, usahakan jangan lewat 1 hari belum sambat infak di jalan Allah semampunya. Karena yakin Bapak Ibu hadirin hadirat, apa yang kita infak di jalan Allah pasti niscaya Allah ganti yang lebih baik. Bukan hanya di dunia, bahkan dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Allah berfirman dalam Al-Quran, ketika seorang menghadap kematian, beliau berharap memohon kepada Allah, Lau ajaltani, lau akhartani, bisa ya Rabb mundur lagi saat meninggal saya. Bisa saat ajal mundur lagi. Supaya apa? Supaya as-saddaq, saya infak, saya sedekah ya Rabbal Alamin. Wa akun minas salihin, saya menjadi orang saleh. Kata seorang guru,
bukti seorang saleh itu bersedekah. As-sadaqah wa akum minas salihin. Karena sedekah itu membersihkan kotoran dosa dan maksiat. Semoga ya Rabb kita sama-sama selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya Rabb pertemuan yang berkah ini di festival ekonomi syariah, pertemuan barakah dunia akhirat, semoga kita bertemu lagi di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga ya Rabb bermanfaat. Hada minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.